bahas tentang bagaimana cara pengolahan gaji dan juga PPh 21 di Accurate Online. Nah, ini menurut saya salah satu fitur yang sangat keren ya teman-teman yang dimiliki oleh Accurate Online. Nah, gimana simulasinya? Yuk kita bahas. Nah, di sini saya punya salah satu contoh perhitungan gaji salah satu karyawan yaitu Ahmad Fakih. Nah, di sini teman-teman bisa coba buat bikin pencatatan gajinya. Nah, gimana sih caranya? Pertama, teman-teman itu harus buat dulu karyawannya. Nah, di sini saya udah input ya karyawannya. Teman-teman bisa masuk ke perusahaan, selanjutnya klik karyawan. Nah, setelah itu teman-teman itu membuat data baru. Nah, di sini teman-teman isi kelengkapannya dan juga informasi-informasi yang dibutuhkan. Di sini saya sudah membuat ya Ahmad Fakih. Ini saya sudah buat dan saya sudah lengkapi. Nah, ini nanti teman-teman silakan saja isi sesuai dengan informasi yang diminta. Saya skip untuk cara pengisiannya karena saya yakin teman-teman sudah bisa mengisi. Nah, yang paling penting adalah di sini ya, teman-teman, di pajak penghasilannya itu dikenakan PPh 21, terus juga NPWP-nya jangan lupa diisi. Status pekerjaannya juga di sini banyak ya, luar biasa ya. Di sini ada bukan pegawai tidak tetap, bukan pegawai distributor MLM dan lain sebagainya. Di sini saya simulasikan sebagai Ahmad Fakih ini sebagai pegawai tetap ya, teman-teman. Nah, apakah dia dikenakan PTKP? Ya, status PTKP-nya itu kawin tanggungan anak satu. Nah, di sini PPh mulai dihitungnya itu Januari ya, teman-teman. Jadi, saya simulasinya itu dari awal tahun dia sudah bekerja di perusahaan kita. Di perusahaan simulasi ini. Nah, kalau misalnya dia masuknya di bulan Mei ya, teman-teman pilih saja di bulan Mei di sini. Nah, di sini nanti ada kolom penghasilan sebelumnya dan PPh sebelumnya. Nanti fungsinya apa? Supaya dia bisa menghitung PPh di Desember ya. Karena kan kita kalau menghitung PPh 21 di Desember itu dia bukan 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 apa ya, katanya bukan persepsi lagi lah. Kalau ini kan kita kan dari Januari sampai dengan November kan dia perhitungannya disetahunkan ya, tetapi Desember itu tidak gitu. Jadi real dari Januari sampai dengan Desember itu dihitung ulang ya, teman-teman. Dan sini kita pilih Januari. Oke. Nah, setelah semuanya teman-teman, dan di sini juga ada nama bank, nama rekening juga ada. Jadi sini lengkap banget ya di karyawan. Jadi pengelolaan karyawan lewat Accurate juga bisa. Oke. Setelah teman-teman sudah menginput data karyawannya, maka teman-teman langsung bisa masuk ke perusahaan, ke pencatatan gaji. Nah, ini gaji dan tunjangan ya, teman-teman. Di sini fungsinya apa? Ini kita sambil buka dulu ya, gaji dan tunjangan. Nah, teman-teman, tapi untuk pencatatan gajinya itu bisa buka buku besar dan selanjutnya masuk ke pencatatan gaji. Nah, saya simulasikan dulu nih. Anggaplah kita akan buat ini di bulan Juli ya, teman-teman. Di bulan Juli kita buat bulan Juli. Nah, ini bulanan ya, teman-teman. Ini pencatatan gaji, tanggal jatuh tempo pembayarannya kapan ya, teman-teman. Di sini saya buat 31 Juli. Nah, oke. Setelah itu teman-teman jangan lupa isi utang bebannya. Nah, utang beban di sini adalah utang gaji ya, teman-teman. Utang gaji. Nah, selanjutnya teman-teman itu bisa cari nama karyawannya siapa. Ahmad Fakih. Nah, di sini kan ada tunjangan PPh, tunjangan jabatan, tunjangan lembur. Nah, misalnya teman-teman mau bikin tunjangan makan ataupun tunjangan kehadiran gitu. Kita buat tunjangan makan ya. Tunjangan makan itu misalnya di form yang ini apakah bisa dibuat tunjangan makan? Bisa ya, teman-teman. Gimana caranya? Caranya teman-teman itu masuk ke yang tadi saya buka perusahaan, masuk ke gaji dan tunjangan. Nah, di sini teman-teman tinggal tambah saja formnya. Misalnya tadi tunjangan makan ya, tunjangan makan. Nah, tipe gajinya tunjangan, tipe gajinya itu
sorry, tunjangan lainnya gaji penerimaan tunjangan. Nah, ini ya, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Ini teman-teman pilih aja. Terus teman-teman juga harus pilih akunnya itu. Nah, apakah di sini sudah ada beban tunjangan makan? Nah, ini udah ada ya. Jadi kita masukin ke beban catering dan makan karyawan. Ini kita simpan. Oke. Nama sudah data lainnya kan. Oke, ternyata sudah ada ya di sini yang namanya tunjangan makan. Coba kita lihat makan. Nah, ternyata di sini udah ada ya teman-teman. Nah, di sini itu teman-teman tunjangan lainnya sudah dibuat, terus bulanan. Nah, ini akun bebannya. Nah, ini kita hapus aja ya supaya kita bisa simulasi membuat tunjangan makan. Oke, ini kita klik tambah, terus kita buat di sini tunjangan makan. Nah, selanjutnya kita pilih tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Nah, di sini akunnya kita pilih dulu ya teman-teman, yaitu makan. Coba. Nah, di sini oke. Nah, ini kita klik save. Oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, jadinya yang tadi kita buat tunjangan makan. Nah, nanti form yang ini kita buat itu dia akan muncul di pencatatan gaji. Nih, cuman ini harus di refresh dulu. Coba kita refresh ya. Oke, kita masuk ke buku besar. Selanjutnya ke pencatatan gaji. Nah, kita pilih Ahmad Fakih. Nah, di sini sudah ada itu ya, teman-teman, tunjangan makan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen menambahkan tunjangan makan, itu bisa dengan masuk ke gaji atau tunjangan. Nah, itu teman-teman bisa tentukan sendiri formnya. Atau teman-teman pengen menghilangkan, misalnya di sini saya menghilangkan kembali nih tunjangan makan yang sudah kita buat. Anggaplah dia tidak ingin ditampilkan misalnya teman-teman. Teman-teman masuk lagi aja ke perusahaan, lalu selanjutnya ke gaji atau tunjangan. Nah, yang tadi teman-teman buat itu tinggal di searching. Nah, di sini itu dinonaktifkan. Klik simpan. Lalu selanjutnya kita refresh. Oke. Nah, kita masuk lagi ke pencatatan gaji. Nah, apakah yang tadi tunjangan makan itu kita nonaktifkan itu akan muncul? Nah, dia sudah nggak ada ya teman-teman. Oke, itu step by stepnya. Jadi teman-teman harus input nama karyawannya terlebih dahulu, dilengkapi informasinya. Selanjutnya membentuk formnya. Formnya itu apa aja nih, tunjangan apa saja yang menjadi komposisi di perusahaan teman-teman itu sendiri. Nah, itu relatif ya teman-teman, tergantung dari kebijakan perusahaan teman-teman. Nah, oke, kita kembali ke soal. Nah, di sini sudah ada contoh gaji dan juga perhitungan PPh 21-nya. Ini saya kasih nama terlebih dahulu. Nah, oke, coba kita input ya. Pertama itu dia punya gaji pokok. Kita input untuk gaji pokoknya. Di sini kita harus pilih dulu Ahmad Fakih. Kita masukkan gaji pokoknya. Selanjutnya kita lihat ada tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan yang kita masukkan. Selanjutnya setelah tunjangan jabatan ada
tunjangan lembur ya teman-teman. Di sini kita masukkan. Selanjutnya ada pengurangnya itu iuran JHT. Ini kita masukkan ke iuran PPh, THT ataupun JHT sebagai pengurang. BPJS Kesehatan kita masukkan sebagai pengurang juga. Selanjutnya potongan telat kita masukkan juga ya teman-teman di sini sebagai pengurangan gaji. Selanjutnya apakah sudah ada? Oke, nggak ada ya teman-teman. Ini nanti PPh 21-nya itu dia akan dihitung di accurate. Nah, ini kenapa berbeda? Di sini kan 154.000, sementara di sini 167. Kenapa? Karena ada beberapa yang belum diinput. Oke, kita input saja nih. Yang belum diinput itu adalah BPJS Kesehatan ditanggung perusahaan 240.000. Nah, ini teman-teman kalau misalnya nggak mau copy paste di sini sudah bisa ya. Tuh, dia langsung otomatis muncul 240.000. Karena settingannya juga sama, itu sebesar 4% dari gaji pokok ya teman-teman. Nah, selanjutnya JKK JKM-nya kita masukkan di sini. JKK dan JKM-nya. Oke. Setelah itu, setelah JKK dan JKM, potongan telat sudah kita masukkan, biaya jabatan. Nah, ini biaya jabatan juga sudah otomatis ya untuk perhitungan PPh 21, jadi kita nggak perlu input lagi. Itu. Nah, oke. Ini sudah semua kita input, totalnya itu 167.464. Apakah di accurate itu 167.464? Oke. Sama ya teman-teman, selisih 1 perak saja, mungkin itu pembulatan. Nah, oke. Itu kita lanjut. Nah, di sini juga teman-teman harus setting dulu ya. Setting utang bebannya di mana, terus juga akun utang PPh 21, akun utang PPh 2, PPh-nya itu apa, terus juga utang premi pensiun, utang premi kesehatan. Terus juga di sini ada tanggal jatuh temponya. Kita setting saja untuk jatuh temponya semuanya tanggal 10 Agustus ya, 10 Agustus. Oke, nah di sini harus di setting terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini juga ada ringkasan pencatatan gaji. Ini kita simpan. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja sebagai contoh. Nanti saya buatkan video untuk pembahasan terkait dengan pelaporan itu seperti apa. Di sini kalau teman-teman buka daftar laporan, itu ada juga soal yang membahas tentang gaji setiap karyawan itu selama per bulan, 1 tahun, terus juga PPh 21 itu per karyawan per bulan, 1 tahun, dan lain sebagainya. Nanti saya buat di video berikutnya ya teman-teman, karena takut khawatir videonya durasinya terlalu panjang. Oke, dari saya cukup. Mungkin teman-teman ada yang ingin melakukan pelatihan Accurate Online ataupun ingin mengimplementasikan Accurate Online di perusahaannya, bisa kontak MMS Tax Consulting. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman, supaya saya tetap semangat membuat konten edukasi ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.